Jangan lupa subscribe, like, and share. Dari Nani Evita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membuat anak kita gemar suka pada Quran, sementara anak SMP itu sedang menuju masa puber, lebih mengidolakan tokoh atau musik barat? Dia hidupnya di mana? 2. Rumah, sekolah. Di sekolah dia berapa jam? Dari jam 8 pagi, 9, 10, 11, 12, full day. 1, 2, 3, 4. Maka di 8 jam itu buat dia di sekolah yang mengutamakan Al-Quran. Bohong besar membuat anak SMP, SMA, SD cinta Quran kalau di sekolahnya sekuler, liberal, tidak ada pendidikan Quran. Masuk pagi baca Quran dulu, kemudian ada hafalan tasmi', hafalan Quran ke guru. Di mikrofon sekolahnya juga suara-suara MP3 Al-Quran. 8 jam itu dia Quran. Tontonan di kantinnya juga qori-qori internasional. Teman-temannya juga sibuk. Kamu sudah hafal berapa juz? Kamu sudah. Itu yang pertama, hafalan Al-Quran. Ustaz, baiknya seorang pelakor yang sudah taubat. Seorang pelakor yang sudah taubat atau penghibah yang membicarakan pelakor. At-taibu minaz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat seperti tak berdosa. Jadi kalau ada pelakor dalam pertanyaan ini dalam kurung sudah dinikahi, dia pelakor, sudah dinikahi, sudah taubat, sudah pakai hijab, sudah ngaji, dia tak berdosa, kama la dzambalah. Sementara yang membicarakan ini orang ngaji, dia sedang buat dosa baru. Jadi kamu nggak dapat apa-apa. Orang sudah baik. Oh, itu dulu penjahat, itu pelakor, sekarang aja udah taubat. Iya, dia udah taubat sekarang. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup dosa-dosanya pada hari kiamat. Masalah masa lalu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuba liman syaghalahu aibuhu an ayubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan aib cacat dirinya sehingga dia lupa membicarakan aib cacat orang lain. Yang dia pikirkan bagaimana mata saya, bagaimana telinga saya, bagaimana pikiran saya, bagaimana ibadah saya, bagaimana sholat saya, bagaimana bacaan Quran saya, bagaimana tahajud saya, bagaimana nanti saya menghadap Allah, bagaimana nanti saya mati sakaratul maut, saya dapat su'ul khatimah atau husnul khatimah, bagaimana nanti saya bertanyaan mungkar nakir, bagaimana saya dikubur itu selamat atau tidak dari azab kubur, bagaimana bangkit di padang mahsyar, apakah saya dapat naungan atau tidak. Itu yang perlu kita pikirkan. Jangan kita pikirkan itu dia dulu pelakor kok bisa nikah. Na'udzubillah. Wallahu a'lam. Kata Ibrahim bin Adham, az-zuhdu faraghul qalbi minad dunya la faraghul yad. Zuhud itu hati kosong dari dunia, bukan tangan kosong dari dunia. Dalam makna, artinya orang boleh tangannya berisi dunia, ada uang, ada dinar, emas, ada dirham, perak, ada jabatan, ada kekuasaan, tapi jangan sampai masuk ke dalam hati. Banyak orang sekarang mengatakan tidak penting punya karena merusak hati, tapi sebenarnya dalam hatinya penuh dengan dunia. Maka diperbaiki, diperbetulkan ini definisi zuhud ini. Az-zuhdu faraghul qalbi minad dunya, kosongkan hati dari dunia, la faraghul yad, bukan tangan yang kosong. Pesan hikmah Ibrahim bin Adham. Ada seorang ulama namanya Shaddad ibnu Hakim rahimahullah. Dia berkata, man kana fihi hadhihi thalath, siapa yang dalam dirinya ada 3 ini, falyajlis, hendaklah dia duduk di suatu majlis, liyu'alliman nasa, mengajar orang banyak. Kalau dalam dirimu ada 3 ini, duduklah, ajarlah orang banyak. Wa illa, tapi kalau yang 3 ini tidak ada, falyada' al-julus, tak usah duduk, pergilah. 1, ayyudzakkirahum bi ni'amillah liyashkuruh. Duduk di majlis ramai jamaah, pertama ayyudzakkirahum bi ni'amillahi liyashkuruh, ingatkan jamaah tentang nikmat Allah.
nikmat sehat, nikmat anak, nikmat keluarga, nikmat, ingatkan tentang nikmat Allah. Dua, wa bidzunubihim liyatubu minha, ingatkan jamaah tentang dosa. Dosa minum khamar, dosa sabu-sabu, dosa narkoba, dosa zina, dosa pacaran. Yang ketiga, wa bi'aduwihim iblis liyahzaru min, ingatkan tentang iblis. Hati-hati jangan sampai tidak bangun subuh karena digoda iblis. Hati-hati jangan sampai ikhtilat karena godaan iblis. Kalau mampu menyampaikan yang tiga, lanjutkan. Tapi kalau kosong dari yang tiga, tinggalkan. Pesan Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, fa kalamun nasi mithlus sukhuri, ucapan orang tentang dirimu itu seperti batu besar. Imma an tahmilaha ala dhahrika fayankasir, kau letakkan batu besar itu ke pundakmu, maka yang hancur justru tulang patah. Au tabni biha burjan tahta aqdamika fata'lu wa tantasir, atau batu besar itu kau jadikan sebagai pondasi bangunan, maka engkau akan tinggi dan mendapatkan kemenangan. Jangan takut di komen orang, jangan takut dengan bully, jangan takut dengan haters. Kau jadikan dia sebagai beban sehingga pecah tulang pundakmu, atau kau jadikan dia sebagai pondasi batu bangunan, kau akan naik menjulang ke atas dan memperoleh kemenangan. Tanya tentang hukum menggambar melukis, tapi setelah saya lihat ceramah Ustadz Fulan, karena saya baru ingin menjadi pelukis. Yang haram itu kalau dia membentuk yudahi, menyerupai perbuatan Allah, yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah membentuk kamu di dalam rahim. Perbuatan memahat, mencetak, mengukir, membentuk mata, hidung, telinga, patung, itu yang haram. Disenter dia ada bayang-bayangnya, 3 dimensi, itu patung, itu yang haram. Adapun illa riqman fi saubin, kecuali pada kain, pada kampas, maka dia tidak haram. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhshallaha min ibadihi ulama, yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Siapa ulama itu? Mari kita lihat jawaban sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, laisal ilmu min kasratil hadis, orang yang berilmu, orang alim, ulama itu bukan yang banyak hafal hadis, banyak bercerita, walakinnal ilma minal khasyah, orang yang disebut ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pula kata Salih Abul Khalil, a'lamuhum billah asyadduhum lahu khasyah. Di antara manusia ini siapa yang paling berilmu, siapa yang paling ulama? Orang yang paling takut kepada Allah. Apa pula pesan Malik bin Anas, Imam Maliki, innal ilma laisa bikasratir riwayah, ilmu itu bukan yang banyak meriwayatkan riwayat, wa innamal ilmu nurun yaqdhifullah fil qalb, ilmu adalah cahaya yang ditembakkan ke dalam hati. Baik, buruk. Apa itu baik, apa itu buruk? Tentunya kita mengikut Nabi SAW. Al-birru husnul khuluq, baik adalah budi pekerti, akhlak yang baik. Wal ithmu, dosa tidak baik, ma haka fi sadrika, dadamu terasa sempit, wa karita ayattali'a alaihi nas, dan engkau takut dilihat orang lain. Lalu kemudian Abdullah bin Mubarak, seorang ulama ahli hadis, ulama ahli ibadah, ahli zuhud, mengomentari husnul khuluq, akhlak yang baik itu apa? Kata beliau 3, bastul wajhi, wajah cerah, tidak berkerut, wa badlul ma'ruf, berbuat baik, semua orang mendapatkan kebaikan, wa kaful adza, menahan diri untuk tidak menzalimi, menganiaya, menyusahkan orang lain. Kalau ada 3 itu, insyaallah kita sudah melakukan husnul khuluq, al-barr. Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, dullani ala ahabbil khalqi ilaik, tunjukkan padaku siapa orang yang paling kau cinta. Allah menjawab, ya Musa, wahai Musa, ahabbul khalqi ilayya, orang yang paling aku cinta, man idza sami'a bi anna akhahul mu'mina syakathu syaukatun, ketika sampai berita kepadanya bahwa saudaranya itu tertusuk duri, hazinalah, dia ikut sedih, ka'annaha syakathu huwa, seakan-akan duri itu menusuk tapak kakinya. Itulah orang yang paling aku cinta, merasakan perasaan orang lain. Adakah kita merasa sedih ketika Palestina terusir oleh Israel?
Adakah kita menangis ketika Uighur dibantai oleh Cina? Adakah kita merasa sakit hati ketika saudara kita dipatani, dibantai Siam? Layakkah kita menyebut cinta kepada Allah dan ingin dicintai Allah? Man malakan dunia ta'iba. Siapa yang memiliki dunia lelah. Siapa yang menggenggam dunia letih. Wa man ahabbaha shara 'abdan laha. Siapa yang cinta kepada dunia jadi budak dunia. Qaliluha yakfi wa katsiruha la yughni. Sedikitnya cukup, banyak tak cukup. Pesan Wahab bin Munabbih. Di antara pesan Imam Abdullah ibn Mubarak, antum ila qalilin minal adabi ahwaju minkum ila kathirin minal ilmi. Antum, kamu, ila qalilin minal adab, sedikit saja adab, sopan santun, tata krama, budi bahasa, etika, moral, lebih baik, ahwaj, itu lebih kamu perlukan, minkum ila kathirin minal ilmi, daripada kathir, banyak ilmu tapi tak beradab. Itulah di antara pesan Abdullah ibn Mubarak. Apa tanda orang itu diterima Allah atau ditolak Allah? Apakah dari pakaiannya, apakah dari gayanya? Ini yang tahu orang itu sendiri. Apa pesan Imam Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in? Min alamati i'radillah 'anil 'abdi, di antara tanda orang itu ditolak oleh Allah, ayaj'ala syughlahu fima la ya'ni. Orang itu sibuk dengan sesuatu yang tak penting. Nah, itu tanda orang ditolak Allah SWT. Sibuk dengan sesuatu yang tak penting. Apa itu? Banyak sekali sekarang. Nanti kalau disebutkan semua orang tersinggung. Pokoknya tak ada pentingnya untuk urusan akhirat, tapi dia sibuk habis waktu untuk itu. Apakah dalam masalah kendaraan, masalah binatang, masalah hewan, masalah burung. Tak ada pentingnya untuk alam barzakh, alam kubur, alam akhirat, tapi habis waktunya untuk itu. Tanda ditolak Allah SWT. Di antara sahabat Nabi Muhammad SAW adalah Abdurrahman bin Sahar Ad-Dusi, biasa dipanggil dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa pesan beliau? Al-baitu idza tuliya fihi kitabullah, kalau di dalam rumah itu dibacakan ayat-ayat kitab suci Al-Quran, ittasa'a bi ahlihi wa kathura khairuhu, rumah itu terasa lapang dan banyak kebaikan-kebaikan di dalam. Wal baitul ladzi la yutla fihi kitabullah, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, yadhiqu bi ahlihi, terasa sempit, wa yaqillu khairuhu, dan kebaikannya pun tidak akan pernah ada. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi berkata, al-ikhlas, ikhlas itu sitrun bainallah wa bainal 'abdi. Ikhlas itu adalah hijab, kain penutup antara Allah dan seorang hamba. La ya'lamuhu malakun fayaktubuhu, malaikat pun tidak tahu sehingga malaikat tidak bisa menulisnya. Wala syaitanun fayufsiduhu, setan pun tidak tahu sehingga setan tidak bisa merusaknya. Wala hawan fayumiluhu, dan hawa nafsu pun tidak bisa membuatnya condong, membuatnya miring, membuatnya menjadi mengikut kepada hawa nafsu. Begitulah Allah menjaga keikhlasan. Mudah-mudahan kita pun menjaga keikhlasan kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara pesan hikmah Imam Ibnu Hazm rahimahullah, man umtuhina bil ujbi falyufakkir fi uyubi. Siapa yang diuji dengan sifat ujub, merasa kagum, saya paling hebat, saya paling kaya, saya paling berkuasa, saya paling pintar, maka hendaklah dia berfikir tentang aib, cacat-cacat, kekurangan dirinya. Fa in ajaba bi fadailihi, siapa yang kagum dengan kelebihan dirinya, falyufattish ma fihi minal akhlaqid dani'ah, hendaklah dia memeriksa dirinya, apa kira-kira perilakunya yang rendah, yang hina. Fa in khafiyat alaihi uyubuhu jumlatan, kalau tidak nampak aibnya sama sekali, hatta yazunna annahu la aiba fihi, sampai dia menyangka saya tak ada cacat, saya tak ada kekurangan, falya'lam anna musibatahu ilal abad, ketahuilah bahwa sesungguhnya dia sedang kena musibah kekal abadi. Wa annahu atamman nas naqsan wa azamuhum uyuban afafuhum tamyizan, karena sesungguhnya manusia yang paling sempurna adalah manusia yang paling mengerti kekurangan diri. Apa pesan Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi? Indama yuwazzi'ullahu al-aqdar, ketika Allah sedang membagikan takdir, ini takdirmu, ini takdirmu, ini takdirmu, wala yamnahuka syai'an turiduhu, engkau tidak diberikan sesuatu yang kau inginkan. Saat itu engkau tidak minta, dan engkau tidak diberikan sesuatu yang kau inginkan. Fa'lam tamaman, ketahuilah dengan sempurna, bi annallaha sayamnahuka syai'an, Allah akan memberikan engkau sesuatu ajmal mimma turid, lebih indah daripada yang kau inginkan. Ada sebagian orang amat sangat takut mati. Kalau sudah cerita mati, pucat wajahnya, ketakutan.
Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, laisal mautu a'zam masaib. Mati bukan musibah terbesar, bal huwa sunnatul hayah. Mati itu memang sudah pasangan hidup. Hidup, mati, pasti. Lakinna a'zamal masaib, musibah terbesar adalah apa itu? Ayyamutal khaufu minallah. Rasa takut di dalam hati itu yang lebih dulu mati, sehingga tak lagi ada rasa takut dalam hati. Fi qalbika, dalam hatimu tak lagi ada rasa takut. Wa anta ala qaidil hayah, sedangkan engkau saat itu masih hidup. Nyawamu ada, engkau bergerak, engkau hidup, engkau makan, engkau minum, tapi rasa takut tak ada dalam hatimu. Sesungguhnya engkau sudah mati sebelum mati. Kata Syekh Muhammad At-Talli Asy-Sya'rawi, pakar tafsir, Syekhul Masyayikh, syekhnya para syekh di Al-Azhar, arba'atu wu'ud rabbaniyah, ada 4 janji Allah Subhanahu wa taala, langsung cash dalam Quran. Pertama, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur pasti akan kutambah. Yang kedua, fadhkuruni adzkurkum, kalau kau ingat aku pasti aku akan mengingat engkau. Yang ketiga, ud'uni astajib lakum, kalau kau berdoa kepadaku pasti akan kukabulkan, perkenankan doamu. Yang keempat, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab suatu negeri selama masih ada orang yang beristighfar, mohon ampun di sana. Kadang-kadang kita tidak menguasai diri jiwa hati kita. Tak ada angin, tak ada hujan, pagi-pagi tiba-tiba susah hati, sempit pikiran, galau. Bagaimana cara menghilangkan ini? Ada resep dari Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Ibda' sabahaka, awali awal harimu bisalati ala nabi, dengan memperbanyak salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa inna salata ala nabi, karena sesungguhnya salawat kepada Nabi SAW tuzilul hamma, menghilangkan rasa gundah gulana, kesulitan, wal gham, kesulitan, kepayahan, susah hati, wa yashrahullahu bihi sudur, dengan selawat itu Allah melapangkan dada, dengan selawat itu Allah memberikan ketenangan jiwa. Aksiru minas salati ala nabi, maka perbanyaknya selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pesan Sayyidina Amirul Mukminin, pemimpinnya orang beriman, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Idza ra'aitumul alima, kalau kau lihat ada ulama, yuhibbud dunya, cinta kepada dunia, fattahimuhu fi dinihi, kau layak untuk curiga tentang agama. Fa inna kulla muhibbin, karena setiap pencinta yakhudu bima ahab, pasti tenggelam terhadap apa yang dia cinta. Walaupun dia ulama, kalau cinta kepada dunia, dia akan tenggelam terhadap apa yang dia cintai. Yang memasukkan kita ke surga itu apa? Kata Nabi SAW, la yudkhilul jannata ahadakum amaluhu, kamu tak masuk surga karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak masuk surga karena amalmu. Wala ana, aku pun tak masuk surga karena amal. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih, Allah Ta'ala mencurahkan rahmatnya padaku. Setelah rahmat itu apa? La na'lamu ba'da rahmatillah, kita tidak tahu setelah rahmat Allah itu apa yang memasukkan kita ke dalam surga. Ahiyya raka'atun, boleh jadi karena banyaknya rukuk sujud kita. Au sadaqatun, boleh jadi karena kita banyak bersedekah. Au suqiyamain, boleh jadi karena kita memberikan air minum kepada orang yang kehausan. Au hajati muslimin qadainaha, atau kita membantu orang yang sangat berhajat lalu kita tunaikan hajatnya. Au da'watin, atau kita berdakwah mengajak kebenaran. Au zikrin, atau zikir. Fa'mal wala tastasghar, beramallah, jangan pernah mengecilkan amal. Jangan lupa subscribe, like, and share.